belum ada jawabannya. Jadi kayaknya pembunuhan karakter gitu kan. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Tapi kondisi kesehatan gimana Om sekarang? Kelihatannya begini. Jauh-jauh lah pikiran untuk saya memeras Lesti. Itu haram buat saya untuk saya memeras Lesti. Itu yang harus diketahui sama Lesti dan keluarga. Usai melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas perkara dugaan pelanggaran hak cipta, nama Yoni Dores memang tidak ada habisnya menjadi perbincangan. Di satu sisi banyak yang setia mendukungnya dari belakang, namun tak sedikit pula yang justru menyayangkan kenapa hal ini harus terjadi. Mirisnya, bola panas kisruh antara Lesti dan Yoni Dores kini sudah bergulir kemana-mana. Sampai-sampai berhembus kencang sebuah spekulasi yang menyebut kalau lagu-lagu ciptaan Yoni Dores akan diboikot oleh salah satu petinggi dari stasiun televisi swasta tanah air. Ya, sontak saja kabar itu berhasil membuat publik gempar. Ya, seperti apakah Yoni Dores menyikapi isu tersebut? Lagu-lagu saya mau diboikot, ya saya kaget. Kagetnya apa? Karena saya merasa tidak ada persoalan. Jadi misalnya kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Tapi kan masalahnya ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau di-boikot semua juga. Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan apa saya salah apa benar kan, masih belum ada jawabannya. Jadi kayaknya pembunuhan karakter gitu kan. Kalau tanggapan saya atau Pak Yoni nih, kalau dari Pak Yoni saya bilang ya itu bukan nggak ada masalah buat dia, itu udah nggak ada masalah. Atau paling dia berkata saya udah 70 tahun ini, nggak ada masalah itu dia. Dia cuman ada hak azazi, hak harga diri dia gitu, itu aja. Apalagi panggungnya dia udah senior banget. Kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan, udah dipopulerkan oleh Isdahlia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya memang baru tahu, namanya klien kan saya nggak tahu banyak. Lagu-lagunya si Yoni diboikot, ya jangan gitu juga, gitu. Jadi orang udah ciptain lagu capek-capek diboikot hanya karena tersinggung atau itu berlebihan. Siapapun yang memboikot terhadap lagu-lagu orang itu namanya berlebihan, dan setiap yang berlebihan nggak bagus. Boikot memboikot itu nggak bagus. Kita kalau lagi ngobrol sama orang di boikot itu nggak bagus juga. Ada kan pernah orang diblokir chatting-chattingnya kan di WA kan, sakit hati. Tapi itu kan nggak ada hukumnya. Yang ini ada hukumnya kan begitu. Nah apalagi ciptaan karya cipta gitu. Salah satu pesan juga buat anak-anak pencipta lain, saya biar yang lain menjadi pelajaran ini. Kalau membuat cover minimal tulis nama penciptanya, biar gak hilang hak royalti. Tidak? Tidak hanya diterpa isu soal pemboikotan, belakangan ini Yoni Dores juga dispekulasikan mengalami penurunan kondisi. Ya, tersebar luas di sosial media sebuah isu yang menuding bahwa kondisi kesehatan Yoni Dores sedang menurun akibat derasnya badai hujatan yang datang dari publik. Hal itu pun sempat ditanggapi oleh sang kuasa hukum yang tidak menampik spekulasi tentang kondisi Yoni. Namun, ketika ditemui oleh awak media, Yoni Dores justru membantah isu tersebut dengan tegas. Menurut Yoni, kondisinya kini baik-baik saja, apalagi tidak ada sedikit pun niat jahat yang kini menodai hati dan pikirannya. Lantas, seperti apakah tanggapan Yoni Dores soal isu penurunan kesehatannya? Alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Tapi kondisi kesehatan gimana Om sekarang? Kelihatannya begini.
Sehat gitu ya? Enggak lah ya, alhamdulillah. Karena itu saya tidak punya pikiran jahat itu. Jahat, pikiran busuk sama Lesti untuk memeras, apalagi bahasa-bahasa netizen gitu. Oh, ya Allah, haram buat saya. Saya masih bisa cari duit walaupun sedikit. Buat spiring aja masih bisa cari. Gitu. Oh, lumayan lah. Nah, sesuai dengan umur lah. Sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia mencoba menampik itu, tapi nggak bisa juga. Tetap dia berpikir. Gitu. Mungkin itu satu konsekuensi ya, konsekuensi. Tetapi laporan ini memang nggak mau berjalan. Jadi pasti sampai ujung juga yang pasti. Apapun ujungnya kita nggak tahu. Kalau tidak salah mungkin di medsos ke Om sendiri gimana sih menanggapinya Om? Saya anggap ya mereka tidak tahu gitu, tidak tahu masalahnya. Karena yang punya persoalan pun nggak tahu masalahnya gitu, apalagi orang lain kan gitu. Nah seperti sekarang Lesti sendiri, tahu nggak sih sebenarnya apa nih masalahnya gitu? Kok jadi melebar soal dia nyanyi di TV di mana? Nggak ada, saya nggak seperti itu. Saya hanya ingin ketemu Lesti awalnya cuma itu, ingin konfirmasi benar ini Lesti yang nyanyi di mana, inisiatif Lesti apa siapa yang uploadnya? Iya nanya, wajar lah, saya yang punya lagu pengen nanya gitu. Terlepas dari isu-isu miring yang kini seakan tidak ada habisnya menerjang Yoni Dores, perkara yang ia laporkan di Polda sejatinya sudah mulai berjalan. Pada tanggal 28 Mei 2025 silam, Ilham Suwardi, selaku kuasa hukum Yoni Dores saja, sudah menjalani pemeriksaan tambahan pihak pelapor. Sedangkan Yoni Dores sendiri baru akan diperiksa pekan depan. Namun banyak pihak yang kini masih menyimpan harapan bila perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lantas, masih mungkinkah mediasi itu bisa terjadi? Serta benarkah pula pihak Lesti belum juga menghubungi pihak Yoni Dores? Berarti belum ya bisa dibilang? Belum sama sekali, padahal kan udah apa ya, nggak tahu, mungkin nggak tahu niatnya. Jadi kalau saya tidak ada niat apa-apa, tadi saya jelasin, saya hanya ingin konfirmasi dari Lesti masalah lagu. Ini misalnya Bumi ini buat contoh penyanyi lain yang baru-baru kalau pakai Assalamualaikum lama penciptanya, tulislah pencipta lagunya. Jangan maksudnya masa nyanyi lagu tapi nggak kenal penciptanya gitu kan. Sementara kan dia nyanyi juga pasti dibayar kan. Nah saya kan nggak ngungkit itu, ya kan? Padahal bisa saya ngungkit itu, tapi saya nggak. Saya cuma ingin konfirmasi aja gitu. Yang perlu saya tekan, jauh-jauh lah pikiran untuk saya memeras Lesti. Itu haram buat saya untuk saya memeras Lesti. Gitu. Itu yang harus diketahui sama Lesti dan keluarga. Berarti kemungkinan untuk mediasi lagi atau misalnya mencari jalan tengah di luar proses hukum masih kemungkinan ada, Bang? Saya rasa sangat besar. Kenapa? Dia cuma minta informasi doang. Yang ngajak komunikasi doang gitu loh. Dia selama itu menyanyikan lagu, masa pencipta dan penyanyi nggak pernah kenal. Itu aja sih harapannya. Sekarang dicuekin, mungkin dia udah tua, mungkin dia udah emosi atau apa, kita nggak tahu juga. Saat ini sudah ada yang menghubungi dari pihak Lesti sendiri, belum ya, Bang? Tapi hal itu terbuka dari pihak Abang sendiri, Bang? Banget terbuka kayak. Siap. Ya. Nanti silakan aja. Nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya. Nanti kita menunggu perkembangan saja. Ya. Tapi Lesti siap nggak sih, Bang, kalau dipanggil? Misalnya kalau ada apa-apa gitu. Ya, kami sebisa mungkin kooperatif aja. Apakah kemudian permasalahan Lesti Kejora dengan Yoni Dores ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Menurut hemat saya ya Kak, ini masih terbuka pintu yang sangat lebar untuk diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Namun bisa juga kita lihat dari segi hukum itu sendiri. Misalkan di dalam pasal 1
113 ini merupakan delik aduan begitu, penyelesaian secara kekeluargaan itu masih sangat mungkin terjadi. Namun sangat tergantung pada itikat baik kedua belah pihak. Misalkan saja jika kita lihat dari sisi Lesti Kejora begitu, apakah kemudian Lesti Kejora mau gitu menginisiasi atau mungkin merintis jalan perdamaian terhadap pelapor dengan cara berkomunikasi gitu. Miris memang perkara yang kini harus terjadi. Insan dunia musik yang baiknya berjalan beriringan, kini justru harus berhadapan di jalur hukum. Apalagi mediasi yang diidam-idamkan pihak Yoni Dores itu belum juga mendapatkan tanggapan dari kubu Lesti Kejora. Hal itulah yang membuat pihak Yoni semakin merasa kecewa. Terlebih lagi, alih-alih menghubungi pasca dilayangkan somasi, pihak kuasa hukum Lesti justru menanggapinya secara terbuka lewat sebuah unggahan dunia maya. Alhasil, Yoni pun dibuat merasa kalau tanggapan itu tidak ditujukan langsung kepada dirinya. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan Yoni Dores? Ini kemarin pengacaranya sosial media. Apa ini kan kalau sosial media kan buat sebelumnya bukan nggak ditujuin buat saya. Gimana sih sekarang di sosial media berarti kan buat umum, bukan buat saya. Tuan saya itu mah apa aja basa-basi lah. Ya kecewanya maksudnya kenapa nggak langsung ke saya sih daripada buka-buka begitu. Kenapa nggak langsung ke pengacara saya surat gitu daripada gitu-gitu. Jadi saya justru berpikirnya kembali. Dari kami sebagai kuasa hukum mungkin ingin menyampaikan kita masih menunggu proses yang sedang berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja nanti ke depannya perkembangan akan seperti apa, nanti kami akan update lebih lanjut. Aku pengennya mereka bertemu aja, mereka bertemu komunikasi. Ini kan kejadian kayak gini nih ya, Ari Dias sama Agnes karena tidak ada komunikasi. Lesti sama Mas Yoni pun mungkin karena tidak ada komunikasi. Jadi pengennya tuh udah ketemu aja, discuss komunikasi maunya seperti apa gitu. Karena kalau aku bukan tipe orang yang seneng ribut-ribut, apalagi sampai saling melapor, enggak lah. Karena seniman itu sejatinya adalah kalau aku ngerasa antar sesama seniman tuh kayak bersaudara. Kalau aku saling membutuhkan gitu. Ya, jadi aku nggak mau nih kalau ada case-case yang begini gitu. Menyayangkan aja sih kalau memang kasus ini sampai panjang banget, apalagi ke ranah hukum yang semestinya harus bisa dibicarakan, dimusyawarahkan secara kekeluargaan, ditabayunin gimana seperti apa baiknya kedua belah pihak gitu. Itu sih. Silakan pelajari aja gitu apa masalah sebenarnya gitu. Jangan langsung ngecas karena nyanyi di TV, nggak ada. Saya nggak ngecas Lesti nyanyi di TV juga. Cuma masalah itu doang, lagu kenapa nggak? Perkara dugaan pelanggaran hak cipta terhadap lagu-lagu ciptaan Yoni Dores memang berjalan cukup rumit. Ditambah lagi, pengunggahan di media sosial itu dilakukan oleh pihak ketiga, bukan atas dasar kemauan dari pihak Lesti Kejora. Kenyataan itulah yang membuat publik kini dibuat bertanya-tanya, apakah gugatan yang dilayangkan terhadap Lesti Kejora diduga salah alamat? Lantas, seperti apakah praktisi hukum Deoli Payumara menanggapi hal ini? Ya, ketika terkait dengan ciptaan lagu yang dikomersilkan itu begini. Jadi misalnya ada lagu, ada penciptanya, kita nyanyikan dalam satu konser yang berbayar, dikomersilkan lagu ini, itulah kena undang-undang cipta. Gitu. Nah sekarang kita fokus kepada Lesti. Apakah dia menyanyikan lagu-lagu ini kemudian nilainya komersil? Kalau dia menyanyikan tidak komersil ya tidak kena. Nah, kalau dia menyanyikan lagu-lagu ini secara komersil, misalnya ditangkap suatu event, kemudian suatu acara, tapi acara atau event ini kemudian membayar royalti kepada suatu lembaga yang menaungi mengenai ciptaan lagu, yang nggak kena juga, begitu. Nah, atau si Lesti kemudian menyanyikan lagu yang kemudian eventnya ada, berbayar juga, tapi kemudian ada pihak lain, ada orang yang nonton kemudian mengupload kepada YouTube-nya, ya Lesti nggak kena juga, begitu. Kecuali Lesti nyanyi
dia punya niat dengan sengaja dan niat jahat pengen meraup keuntungan, dia bernyanyi meminta supaya penonton bayar pakai event, kemudian tapi nggak bayar royalti kepada pihak lembaga LMKN, ya sudah, dia diproses. Makanya kita harus hati-hati karena memang detailnya begitu. Kuncinya setiap ciptaan lagu yang kemudian dinyanyikan oleh siapapun sebenarnya tidak ada persoalan sepanjang tidak ada nilai komersil. Yang kedua, kalaupun ada nilai komersil, kalau sudah bayar royalti juga nggak ada persoalan. Yang ketiga, kalau dia sudah nyanyi secara komersil disorot tapi ada pihak lain yang mengupload ke suatu pemberitaan atau YouTube atau apa di medsos, ya sudah, yang salah bukan dia tapi si pengupload ini karena dia mendapatkan keuntungan. Kalau YouTube-nya sendiri bayar kepada LMKN, ya sudah, LMKN yang bertanggung jawab. Artinya apa? Sebenarnya pencipta lagu ini dalam undang-undang hak kita sudah dilindungi melalui LMKN, melalui wadah-wadah. Tinggal wadah ini ngasih nggak kepada pencipta lagu. Nah ini persoalannya. Kebutuhan di situ. Kalau si pencipta lagu sudah bikin lagu banyak-banyak, tapi kemudian dinyanyikan secara populer, tapi dihargain juga tidak, dikasih duit juga tidak, begitu kan? Akhirnya kan nelongso. Akhirnya begini. Kalau kita biarkan ini berjalan seperti ini, nanti kasihan pencipta lagu. Mereka yang capek berkarya, mereka nggak dapat apa-apa. Kita juga harus fair. Pencipta lagu harus mendapat, penyanyi juga harus mendapat, penikmat juga harus membayar, kan begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.